Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Tips Sinakalaru. Udah lumayan lama nggak upload. Ini saya punya burung punai liar dewasa. Ini burung ini dapat dari pikat ya. Kemarin ada temen yang dapat mikat dan saya mau coba jinakin. Kebetulan ini saya kasih makan masih menggunakan kombinasi antara pur ayam, millet dan juga jagung giling. Karena saya mau melihat burung ini lebih dominan suka di makan apa, di milletnya, di jagung gilingnya, atau di pur ayamnya. Burung punai tanah ini tangkapan liar, udah dewasa, dan menurut saya ini giras banget. Jujur untuk pertama kali di dalam sejarah hidup saya untuk menjinakkan burung punai tanah ini baru sekali ini ya. Ini kesan pertama. Sebenarnya bismillah aja sih. Kira-kira bisa nggak ya jinak, dan tingkat keberhasilannya berapa hari, atau mungkin bisa sama, hampir sama kayak tekukur dulu yang beli dari Om Jokan bisa 3 hari. Kita nggak tahu lah, tapi intinya kita coba dulu. Ini mau saya coba lus ya, dia masih takut bener, sama tangan aja dia masih takut. Cuman ya nggak masalah. Ini hari pertama ya. Hari pertama si punai tanahnya masih takut, pengen keluar kandang tuh, masih pengennya kabur terus. Jadi burung punai tanah ini dia punya suara ciri khas ya. Suara ciri khasnya itu yang kadang menurut saya bunyinya suara nah, suaranya kurang lebih seperti itulah. Lucu sih, unik ya. Cuman saya suka dengan burung ini, saya lebih suka dari warnanya. Warnanya yang sayapnya itu hijau-hijau lumut, dan juga paruhnya yang oranye. Sedikit ada kayak apa, warna abu-abu di kepala. Ini sih sepertinya jantan sih punyaku ini. Kemarin temen mikat itu kayak jantan. Wah, gerabakannya luar biasa. Kira-kira bisa jinak kayak ini ya. Mungkin buat teman-teman bisa dibantu dengan doanya. Bismillah. Jujur baru pertama kali saya mau coba jinakin si punai liar ini. Ini dewasa sepertinya sih, kalau melihat dari bulunya udah mabung. Ini udah di sore hari. Kalau saya lihat dia lebih dominan suka jagung giling dan juga millet ya. Pur ayamnya nggak terlalu. Jadi mungkin kita nanti jadikan acuan sebagai pakan untuk melatih responnya itu dengan millet dan jagung giling. Ini di sore hari, dan juga ini di malam harinya. Masih di hari pertama, saya mencoba menggunakan sarung tangan dan juga wadah kotak merah yang disebut terkadang kotak ajaib. Bahkan beberapa penonton dari channel saya, mereka menyangka bahwasanya kotak merah itu penyebab dari jinaknya burung. Sebenarnya enggak mas ya. Kotak merah hanyalah wadah ya, tempat ya, biasalah, bebas, dan itu bisa digantikan kok dengan tutup botol sirup. Bebas lah, dengan apapun bisa. Oh enggak bang, itu kayak dari sarung tangannya. Enggak mas, itu sarung tangan hanyalah sarung tangan tukang yang biasa dipakai sama orang-orang bangunan, kerja bangunan. Itu saya pakai itu doang. Alasnya kenapa? Biar nggak licin aja ketika burungnya hinggap di tangan. Nah, ini mau saya coba nih. Dia lagi cuek, dikasih makanan pun dia cuek. Bawahnya pengen kabur. Ya wajar lah, hari pertama gitu. Punai liar, tangkapan liar, dewasa pula. Ini saya terus coba kasih tuh goda-goda dengan goyang-goyang gitu supaya dia ngeliat pakannya. Siapa tahu dia tergoda dengan makanan. Hari pertama enggak juga, dia lagi belum tergoda di hari pertama ini. Enggak mau. Tapi saya terus akan mencoba terus. Karena kita harus sabar dalam melatih si burung liar ya. Tangkapan liar pikatan. Nah, ini udah mulai mau dia nih. Nah, kalau udah mau gini, udah biarin dulu aja dia nikmatin, ngerasain betapa enaknya millet sama jagung giling. Biarin aja dia makan terus. Nah, ini sudah satu
satu pertanda lah. Saya coba geser ya, mau bergeser nggak dia. Kayaknya sih lagi cuek ya. Ya wajar lah, karena hari pertama nggak apa-apa, dia masih cuek. Saya geser dia masih cuek, bahkan masih sedikit takut. Nah, ini hari berikutnya, karena kemarin di hari kedua udah saya coba dengan metode yang sama pagi dan sore. Ini hari keempat, hari ketiga. Ini hari ketiga, saya masih coba terus. Ini malam ya, karena saya ngambil gambarnya, ngambil videonya posisi malam aja. Yang pagi enggak saya kasih video karena pasti akan memakan durasi. Nah, dia udah mau makan lagi. Di hari ketiga dia mau makan. Nah, ini biarin aja, biarkan seperti ini supaya dia terbiasa ya. Kalau bisa kita geser dikit-dikit. Tapi kalau dia nggak mau, ya jangan dipaksa. Artinya memang belum ada respon. Intinya dia udah tertuju sama kotak dulu, bahwasannya di kotak itu ada makanannya. Kita kasih lagi ya. Ini kita harus rajin di setiap makannya. Bang, kenapa ngasih makannya kok malam terus? Ya sebenarnya aktivitas yang paling anteng, paling nyaman, paling nggak sibuk lagi saya malam. Karena kalau siang saya kerja buruh harian lepas. Jadi ya waktunya malam yang enak sih. Burung pun lebih anteng mungkin. Ini biarin ya. Biarin dia makan dulu si burung punainya, biar dia ngerasain nikmatnya makanan dalam kotak merah itu. Ini hari ketiga loh. Hari ketiga udah kayak gini, udah lumayan dia mau ke kotak. Dan video ini saya buat lengkah-lengkah ya. Lengkah satu hari, kemudian hari nanti mungkin di hari keempat saya lihatkan lagi responnya. Nah ini hari keempat. Hari keempat tetap di malam hari, saya ngambil videonya. Nah, kalau udah hari keempat, kita harus coba mainin geser-geser si kotak merahnya ke kanan dan ke kiri. Mau nggak ada yang ngikut? Karena kemarin kan udah kita kenalin dengan kotak merah tuh. Nah, ini seperti ini nih. Ini yang saya maksud. Kalau kita bergeser tangan, dia sudah mau tertuju sama kotak merah tadi. Itu pertanda dia udah berani untuk main di luar sangkar. Nah, tuh kan. Dia udah mau fokus ke kotak loh. Nah ini udah berani. Dia ini hari keempat ya. Hari keempat dia udah mau. Nah ini karena tadi udah saya tes dia mau ke kotak, saya coba buka pintunya. Tetap dalam ruangan ya. Kira-kira dia mau nggak nyamperin. Biar saya buka pintunya, pintu sangkarnya. Mau nggak dia nyamperin. Udah mulai gelisah mau deketin kotak merahnya. Hari keempat saya coba dia. Ini dalam ruangan, jadi aman, burung nggak akan terbang kemana-mana. Mau juga loh dia ke tangan. Jujur ini pertama kali dia keluar sangkar tanpa tali. Ya karena dalam ruangan, aman aja udah. Karena saya udah yakin begitu dia tadi udah mau fokus ke kotak merah, saya berani keluar sangkar. Tentunya masih di step awal ya dalam ruangan. Saya coba turunin dulu ke karpetnya. Kemudian saya mau geser si kotak merah, dia mau ngikut fokus nggak dia sama kotak merah ini, karena dia harus fokus. Itu untuk ngelihat respon dia. Kalau dia respon sama kotak merahnya semakin kuat, artinya itu biasanya dia udah mau naik ke tangan. Dipanggil udah mau naik ke tangan biasanya. Ini harus dilatih setiap hari ya. Paling enak emang di malam hari. Nah coba geser lagi. Dia mau ngejer loh, walaupun masih kadang-kadang rada nggak fokus, masih ngeliat tolah toleh mau kemana nggak tahu. Cuman dia udah mulai mau belajar fokus sama pakannya di kotak merah ini. Nah ini kayaknya udah bisa untuk dia naik nengger di tangan. Nah inilah gunanya sarung tangan ya. Nanti kalau ketika dia nengger supaya nggak licin dan dia ngerasa nyaman, agak kita sedikit tinggiin dan kasih lihat pakannya supaya dia naik. Ayo naik.
Ayo, nah kita kasih lihat dikit pakannya. Pertama kali lagi di luar sangkar dia mau naik di hari keempat. Jujur ini menurut saya sih sudah jinak. Walaupun hanya di dalam ruangan dan di luar sangkar. Ini tinggal membiasakannya sih. Proses membiasakan aja. Ini di hari keempat aja udah seperti ini. Kemungkinan di seminggu mungkin udah lebih enteng lagi manggilnya, udah enak responnya. Saya coba lagi mau panggil lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi harus rajin memang dilatih ke kanan ke kiri terus supaya dia terbiasa sama tangan kita dan si kotak merah ini. Kalau dia udah terbiasa, di kemudian hari dia lebih enteng lagi panggilnya. Jadi terkadang saya cuma ngangkat tangan aja dia mau nyamper. Ini mau coba naik lagi nggak? Kita sedikit angkat tangannya supaya dia naik. Tangan kita sedikit diangkat dan kotaknya kita miringin supaya dia ngeliat pakannya, supaya dia naik ke tangan. Nah, ini harus benar-benar ekstra sabar ya. Ini ya kalau burung liar tuh. Kalau burung tangkapan liar dia terbiasa nyari pakan di bawah, makanya dia toleh-toleh di bawah tuh nyari makanan. Ini insting liarnya tuh. Nah, nih. Masih terus ngejar dia. Walaupun terkadang masih toleh-toleh ya, belum fokus bener. Apa nggak apa-apa tuh. Dia ngebalik loh. Mau nyari makan kebiasaan di alam liarnya. Nah, kita harus membiasakan sama kotak merah ini. Supaya dia responnya lebih kuat lagi. Dan ini kita kasih setiap malam. Kalau saya sih memang pastikan setiap malam. Artinya kalau malam itu memang waktu yang nyantai buat saya. Dan juga respon burungnya lebih anteng aja kalau malam itu. Ini kita tangannya naik dikit supaya si burungnya terbiasa naik ke tangan. Nah, seperti ini maksud saya. Ini harus dibiasakan di setiap jam makannya. Karena kalau dia udah lancar main ke tangan, dipanggil ke tangan lancar, itu mempermudah kedekatan antara kita sama si burung. Untuk di kemudian harinya. Burung kalau udah terbiasa lompat ke tangan, rasa takut dia semakin hilang. Karena ngerasa dia sangat nyaman bakal dikasih makanan. Nih, terus kita latih seperti ini di setiap jam makan, setiap harinya. Tentunya dengan porsi yang sudah ditakar ya. Kalau saya biasanya pakai setengah sendok makan. Nah ini, dia udah mulai agak enteng lagi lompat ke tangannya. Nah, ini coba terus bergeser ngasih makannya. Dan si burung punai ini dia terkadang membuat saya ketawa ya. Karena dia udah terbiasa nyari di bawah. Dia tengok kurang terlalu fokus sama tangan saya. Tapi ya nggak masalah. Nah tuh mau berbalik arah lagi, mau cari makanan di bawah. Itulah insting liarnya ya. Karena kita mau merubah kebiasaan dulu untuk sementara, karena kita mau melatih responnya. Nah ini harus rajin kita latih supaya dia terbiasa sama tangan kita dan terbiasa sama wadah makanan ini, yang nantinya dia nggak terlalu fokus lagi ke kanan ke kiri lagi. Tuh keliling terus maunya. Jadi proses dari ya. Yang pertama kemarin itu dari dapatnya kan teman-teman bisa melihat dari hari pertama, hari kedua, terus kemudian sampai di hari keempat. Karena perjalanan dari hari pertama sampai hari keempat itu jadwalnya sama. Saya kasih makan kan kemarin itu saya coba jagung giling, millet dan juga purayam. Di hari pertama saya coba kasih makan itu si burung itu memilih hanya millet dan jagung giling. Akhirnya saya putuskan ini hanya millet dan jagung giling. Kenapa? Karena itu yang dia suka. Proses pemberian pakan dijadwal dengan porsi kemarin itu misalkan setengah sendok ya, karena burung ini termasuk gemuk bener. Dari tangkapan liar tuh burung tuh gemuk. Jadi kita mau cari berat respon. Berat respon tuh apa bang? Berat respon tuh dimana nanti burung dia ada respon mau makan ke ini sarung tangan. Wah itu mah karena kelaparan bang. Kita nyari respon makannya mas. Jadi kita yang kita mainkan tuh dari pola makannya. Kita kenalkan dulu dia pola makan. Kalau dia respon makannya semakin kuat, itu akan meringankan rasa takut dia ke kita. Makanya di hari keempat kita udah coba. Ini masuk ke hari kelima.
Hari kelima saya coba lagi mau keluar sangkar ya. Prosesnya sama jadwalnya, pemberian pakan pagi dan sore. Dan saya lebih sering malam. Pernah ada pertanyaan, kenapa kok harus malam bang? Sebenarnya saya itu sempatnya kadang malam mas, karena ya wajar ya, kita kan buruh. Jadi ya harus tetap kasih jadwal makan, dan saya sempatnya malam. Itu sih alasannya, bukan karena memang malam itu karena burungnya juga cepat gampang jinak kalau malam. Kalau menurut saya lebih enak anteng kalau malam sih. Coba kita panggil lagi ya. Cuk. Oh, Masya Allah. Ini hari kelima. Kalau kemarin hari keempat udah kelihatan. Makanya saya bilang ini respon ini udah hari keempat udah jadi. Dia udah mau keluar sangkar. Seperti teman-teman yang lihat videonya tadi kan, di hari pertama sampai hari kelima ini luar biasa ya. Saya coba respon bawah lagi. Cok. Masya Allah. Hari kelima. Ini burung punai tanah. Hari keempat sampai hari kelima jinak. Bener-bener jinak. Wah, itu mah bang kalau dibawa keluar rumah auto kabur. Ya sebenarnya ini kan step awal mas. Jadi kalau step awal kita mainnya dalam ruangan. Coba bang bawa keluar, pasti kabur itu. Ya emang kabur. Tapi kan masalahnya kan ini step awal. Jadi untuk memperkenalkan step awal, ini yang kita latih. Yang kita latih step awal kebiasaan ya, membiasakan dia. Nih, walaupun dielus dia kadang-kadang masih agak nyingkir, tapi udah berani. Nih, Jo. Saya lebih suka kalau manggil burung Jo ya. Nih, Jo. Jo. Tanpa rekayasa, ini bener-bener burung punai liar dewasa. Di 4 hari maupun 5 hari sudah jinak. Jadi buat teman-teman yang kemarin sempat bilang, itu karena kotak merahnya. Sebenarnya kotak merah ini mas, ini bisa diganti dengan tutup air mineral, dengan tutup sirup, itu bisa. Ini kebetulan saya punya kotak merah ini aja, ini bekas ini mimis senapan angin. Jadi saya ngambil simpel ini karena ada tutupnya biar gak tabur ya. Yo. Karena dia udah fokus sama kotak merah ini. Kotak merah ini jalan di mana dia ikutin. Tuh. Nih kalau teman-teman ngelihat ini nih. Tuh. Ini bulunya patah ya. Patah-patah efek dari dia gerabakan kemana. Kelihatan nggak kamera nih? Ini bulu-bulu sayap ini ada yang patah nih bagian ujung nih. Kalau teman-teman bisa ngeliat nih. Nih tuh, ada patah ujung kan? Kelihatan nggak sih? Tuh, patah ujung. Nah, patah ujung ini efek dari gerabakan kemarin di hari pertama dan kedua ya. Jadi dia patah, tapi udah hari keempat kelima ini udah alhamdulillah aman. Responnya boleh dilihat nih bawah. Nih, cuk. Hari kelima ya, kita elus. Masya Allah. Wah itu karena sarung tangannya ada jampi-jampi. Enggak mas, beneran. Ini metodenya ya metode jadwal makan. Bukan karena, bang itu dimandiin berapa kali, enggak. Jo. Naik. Jadi pernah ada pertanyaan ya, bang itu dimandiin enggak bang? Selama saya jinakin burung mas, saya nggak pernah saya pakai teori mandiin. Bahkan ada yang pakai cara disembur ya, kayak Simbah Dukun. Tapi itulah ya, bebas ya, teman-teman bebas mau kasih jinak seperti apa, bebas mau praktekin jinaknya seperti apa. Ada juga yang jinakin pakai laban gitu kan, diisolasi tangannya dilus-lus ya, itu bebas-bebas aja lah. Tapi kalau saya ini real burung punai liar dewasa dalam 4-5 hari seperti ini.
Dan ini nanti tinggal masuk step kedua ya. Step pertama kita dalam ruangan, dia udah respon ke tangan. Nanti step keduanya kita di outdoor. Outdoor tentunya nanti dibantu pakai tali. Yang penting dia anteng dulu di ruangan ini. Dia harus pindah ke tangan. Oh nggak dia. Coba. Coba. Ayo. Ya, nggak mau. Jadi kalau di step pertama memang harus seperti ini. Nih, coba. Dan ini harus kita biasakan di setiap jam makannya. Terutama respon tadi itu ya, lompatan kecil. Lompatan kecil itu menurut saya itu harus lebih sering dilatih. Karena supaya si burungnya terbiasa mau nyamper ke tangan. Dengan respon panggilan lompatan kecil tadi, itu kita biasakan. Nah, seperti ini. Ini nantinya burung tuh akan ngerasa nyaman sama kita. Jadi dia nggak akan takut lagi. Dan juga dibiasakan juga dielus-elus. Dielus-elus itu supaya dia terbiasa sama tangan kita. Nih, kita latih fokusnya sama si kotak merah. Kita geser dikit-dikit supaya dia ngikutin terus. Karena ini akan membiasakan dia sama kita ya. Kalau kita udah latih seperti ini, nantinya si burung ini udah seperti kayak burung lolohan. Dia ngikut di mana aja kita. Karena begitu kita ngangkat tangan dengan kotak merah, pasti dia naik. Emang perlu proses waktu sih ya. Ada yang cepet, bisa seminggu sampai 2 minggu. Ada juga yang bisa agak lama, bisa sampai sebulan mungkin. Tergantung karakter burungnya. Nah itu dia udah mulai enteng, lompat ke tangannya. Kalau karakter burungnya termasuk tergolong mudah, seminggu sampai 2 minggu dia udah bisa main respon panggil jarak deket lah. Seperti ini nih. Nah ini yang saya maksud. Dilatih terus yang seperti ini setiap jam makannya. Oke, mungkin video yang singkat aja. Inilah penjinakan burung punai liar dewasa. Bisa jinak dalam 4-5 hari. Gimana? Sudah terbukti ya punai yang mau jinak. Terima kasih udah dukung channel Tips Jinak Kalaru. Jangan lupa goyang jempolnya untuk selalu like, comment, and subscribe-nya agar channel Tips Jinak Kalaru semakin sukses. Nih punainya. Foto deh.